Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Maulidia ingin menceritakan tentang kisah Khulafaur Rasyidin. Teman-teman, pasti sudah ada yang tahu kan tentang kisah Khulafaur Rasyidin? Nah, di sini saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Keluarga Umar termasuk keluarga yang sangat elit dan dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya Umar sangat memusuhi Islam. Ia berteman dengan Abu Jahal, pembenci Islam nomor 1. Maka dari itu Umar tidak melarang ketika Abu Jahal menyiksa budaknya yang ketahuan masuk Islam. Suatu ketika Umar mengetahui bahwa adiknya yang bernama Fatimah masuk Islam. Bergegas, Umar mendatangi rumah Fatimah dan berkata dengan kasar, "Wahai Fatimah, aku dengar kau masuk Islam." Lalu Umar menampar wajah Fatimah dengan keras. Fatimah pun menjawab, "Wahai Umar, sadarlah bahwa kebenaran itu ada pada selain agamamu. Dan bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan bersaksilah bahwa Muhammad Rasulullah." Umar pun menyesal melihat darah mengalir di wajah adik perempuannya itu. Waktu itu juga Umar mendatangi rumah Nabi Muhammad dengan membawa pedang di tangannya. "Wahai Muhammad, keluarlah! Wahai Muhammad, keluarlah! Wahai Muhammad, keluarlah!" Orang-orang inilah Umar bin Khattab. Kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Orang-orang terkejut melihat Nabi mengeraskan suaranya. Namun lebih terkejutnya lagi ketika Umar berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah." Orang-orang di sekelilingnya pun berteriak, "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Dengan keberaniannya, Umar mengabarkan keislamannya di depan tokoh-tokoh kaum Quraisy. Spontan, kaum Quraisy marah. Umar dikeroyok, dipukul, hingga terjadi keributan yang sangat besar. Namun, Umar termasuk orang yang paling ditakuti. Ketika Umar akan hijrah, Umar membawa busur panah, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian dengan terang-terangan Umar mendatangi sekelompok kaum Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Namun tak ada seorang pun yang mendatanginya.
Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di benua Asia dan Afrika. Jasanya sangat banyak bagi kaum muslimin, seperti menetapkan penanggalan hijriyah, mendirikan Baitul Mal, mengangkat hakim, dan mendirikan kantor administrasi. Suatu masa dalam kepemimpinan Umar terjadi tahun abu. Masyarakat Arab menderita masa paceklik. Hujan tak lagi turun, pepohonan mengering, hewan-hewan pun mati. Suatu malam, Khalifah Umar bersama sahabatnya Aslam berjalan-jalan ke kampung terpencil. Tiba-tiba Khalifah Umar kaget. Dari sebuah tenda yang sudah rombeng terdengar suara gadis kecil menangis. Assalamualaikum, sapa Khalifah Umar. Waalaikumsalam, jawab wanita itu. Boleh aku mendekat? Silakan aja jika kau membawa kebaikan. Kemudian Khalifah Umar mendekati wanita itu yang sedang mengaduk-ngaduk pancinya tersebut. Siapa yang menangis di dalam tenda itu, Ibu? Anakku. Kenapa anakmu menangis? Mereka lapar. Khalifah Umar tertegun. Gadis kecil itu terus saja menangis, sedangkan ibunya terus saja mengaduk-ngaduk pancinya tersebut. Apa yang sedang kau masak, Ibu? Kenapa tidak matang-matang masakanmu? Lihat aja sendiri. Apakah kau masak batu? Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anak-anakku. Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum? Lihatlah aku, seorang janda yang sejak pagi tadi aku dan anakku masih belum makan apa-apa. Jadi aku suruh anakku untuk berpuasa dengan harapan saat berbuka nanti kami mendapatkan rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan pun belum ada. Jadi aku mengumpulkan batu-batu kecil ini, kuberi air, lalu kumasak dengan harapan anakku bisa tertidur lelap sampai pagi nanti. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-bentar mereka bangun. Namun apalah dayaku. Sungguh Khalifah Umar bin Khattab tidak pantas jadi seorang pemimpin. Dengan air mata berlinang, Umar bangkit dan mengajak Aslam pulang ke Madinah. Kemudian Sayyidina Umar membawa gandum dan memikulnya di punggungnya. Aslam berkata, "Wahai Amirul Mukminin,
biarlah aku yang memikul karung itu. Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam api neraka. Kau kira engkau yang menggantikan aku di hari pembalasan kelak? Kemudian Sayyidina Umar terus saja membawa gandum itu dan membawanya kepada sang ibu tadi, sekaligus membantu memasakkannya. Nah, dari sasa Umar bin Khattab ini, kita harus banyak bercermin dan belajar tentang kepemimpinan hebat yang sangat mengagumkan. Setiap orang hendaknya memiliki sifat sederhana, termasuk seorang pemimpin. Meskipun seorang pemimpin mendapatkan fasilitas dari jabatannya, namun alangkah baiknya seorang pemimpin itu memiliki sifat yang sederhana dan kasih sayang pada sesamanya. Begitulah Islam, mengajarkan seorang pemimpin yang tegas, namun memiliki sifat sederhana dan kasih sayang pada rakyatnya. Rumah megah dari bata, pelayan banyak, rumah bersih. Tak dapat berpanjang kata, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.